Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Holida dengan NIM 0392243111. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Belajar di kelas tidak selalu mudah bagi semua peserta didik. Ada yang sudah menguasai materi dengan baik, ada pula yang masih tertinggal. Disinilah konsep ZPD atau Zone of Proximal Development dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang efektif bagi semua peserta didik. ZPD adalah konsep yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog Rusia yang mengacu pada jarak antara tingkat perkembangan aktual peserta didik dan tingkat perkembangan potensialnya. ZPD merupakan area di mana peserta didik dapat belajar dengan bantuan orang lain yang lebih mahir, seperti guru, teman sebaya, atau tutor. Penerapan ZPD menggunakan metode scaffolding. Metode scaffolding merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk membantu peserta didik belajar di ZPD mereka. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang sulit atau baru. Bantuan ini dapat berupa petunjuk, contoh, pertanyaan, atau dukungan lainnya. Praktik baik yang saya lakukan untuk menerapkan ZPD menggunakan metode scaffolding adalah pada siklus 3 PPL 1 di SDN Kaum Sari Bogor. Saat itu saya praktik di kelas 4 dengan mata pelajaran matematika yang memfokuskan pada materi bangun datar segi banyak. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah bahwa pada akhir fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar termasuk segi 4, segi 3, dan segi banyak. Contoh penerapan ZPD menggunakan metode scaffolding yang saya terapkan yang pertama itu adalah pertanyaan pemantik. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk saling membantu dalam belajar. Peserta didik yang lebih mahir dapat membantu peserta didik yang masih tertinggal. Hal ini dapat membantu peserta didik yang berada di ZPD mereka untuk belajar dari teman sebaya mereka. Dalam dokumentasi kegiatan ini, saya memberikan sumber informasi yang berbeda kepada setiap peserta didik, tetapi masih berkaitan dengan materi yang sama, yaitu bangun datar segi banyak. Setelah membaca sumber informasi, peserta didik berdiskusi dan saling bertukar informasi untuk menyimpulkan pemahaman keseluruhan dari materi yang telah mereka terima. Yang ketiga, menerapkan diferensiasi pembelajaran, yaitu dengan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat membantu peserta didik yang berada di ZPD mereka untuk belajar dengan cara yang lebih optimal. Pada praktik siklus 3 ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu gaya belajar visual, kinestetik, dan audiovisual. Diferensiasi yang saya terapkan adalah diferensiasi proses, di mana peserta didik mencari informasi terkait materi yang akan mereka pelajari sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka mendapatkan sumber belajar berupa infografis. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual, mereka mendapatkan sumber belajar berupa video pembelajaran. Dan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka mendapatkan sumber belajar dengan cara mencari infografis yang terdapat dalam amplop yang ditempelkan oleh guru di lingkungan sekolah. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru. Kemudian, peserta didik harus memecahkan masalah tersebut setelah mencari informasi dari sumber belajar yang disediakan oleh guru sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah itu, peserta didik menyimpulkan apakah gambar yang ditampilkan termasuk dalam kategori bangun datar segi banyak atau tidak. Yang kelima, guru mensosialisasikan cara penggunaan media pembelajaran, yaitu media tutup botol pintar. Aska nih, misalkan dapat angka 4, berarti Aska
hasil dari menerapkan metode scaffolding pada ZPD peserta didik. Peserta didik mampu membedakan bangun datar manakah yang termasuk segi banyak dan yang bukan termasuk segi banyak. Termasuk segi banyak atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak punya sudut dan betul, hebat. Berarti karena tidak punya sudut dan sisi. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan bangun datar segi banyak melalui media pembelajaran tutup botol pintar dengan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan asesmen formatif, yaitu berupa menemukan bangun datar segi banyak melalui potongan-potongan sedotan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya mereka dengan percaya diri. Dengan menerapkan metode scaffolding dengan tepat, guru dapat membantu peserta didik belajar di ZPD mereka dan mencapai potensi belajar mereka. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.